A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wajib memelihara diri dari tergelincir dari keyakinan yang sesat yang meyakinkan semua perbuatan hamba itu adalah kuasa dari hamba sendiri, tiada turut campur Tuhan, dan terjadi karena hamba itu yang melakukan perbuatan tersebut. Dan wajib kita berpegang pada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkeyakinan segala perbuatan hamba semuanya daripada Allah Ta'ala, dan ada usaha dan ikhtiar dari hamba yang tiada memberi bekas pada keduanya. Dan untuk lebih sempurna adalah orang yang dianugerahi Allah Ta'ala terbuka dinding-dinding alam segala makhluk, terbuka hijab. Dia memandang akan fi'il perbuatan Allah yang pada hakikatnya atau sebenarnya dengan pandangan ma'rifat dan zauq atau rasa, dan bersungguh-sungguh jikalau kita selalu dan senantiasa memusyahadahkan keyakinan tersebut, maka fanalah af'al makhluk kepada af'al Allah Ta'ala, hilanglah perbuatan makhluk menjadi perbuatan Allah, maka jadilah kita ahli tauhid yang sebenarnya, yang sesungguhnya, dan akan memperoleh dua nikmat surga seperti firman Allah Ar-Rahman ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Maka surga yang pertama yaitu surga ma'rifat, ia akan Allah Ta'ala di dalam dunia ini. Dan yang kedua yaitu surga yang sudah pasti dan dimaklumi, yaitu surga di negeri akhirat yang akan datang. Dan kedudukan makom orang yang bertauhid af'al ini atau keyakinan akan perbuatan Allah ini merupakan makom yang di bawah daripada makom para arif billah, dan dengannya merupakan awal ma'rifat yang bisa sampai kepada makom yang di atasnya lagi. Dan makom inilah yang pertama-tama dianugerahkan Allah Ta'ala kepada seorang salik penuntut ilmu ma'rifat atau kepada orang yang majajub. Jadi arti salik adalah orang yang bersungguh-sungguh berijtihad, berbuat ibadah dengan riadah dan mujahadah, dan mengamalkan segala wirid yang telah diijazahkan gurunya tanpa putus. Dan arti orang yang majjub adalah orang yang ditarik oleh Allah Ta'ala dengan tiba-tiba memperoleh ma'rifat tauhidul af'al dan tauhidul asma dan tauhidul sifat dan juga tauhidul zat, lengkap af'al, asma, sifat dan zat yang telah bertauhid tanpa berbuat sesuatu dari talqin guru atau tanpa memiliki ijazah dari seorang mursyid. Dan juga arti arif billah adalah orang yang mengenal Allah Ta'ala dan orang yang mengenal hamba dan dapat membedakan khalik dan makhluk dan memusyahadahkan yang tersebut itu. Sekarang bukan kita yang hidup, karena kita bisa mati. Kullu nafsin zaikatul maut,
Setiap yang bernyawa pasti mati. Allah itu bersifat hayat, yang artinya adalah hidup. Yang dikatakan Allah bersifat hayat itulah yang merupakan zat mutlak, yaitu nur Tuhan. Jadi yang hidup pada diri kita dan pada diri yang lainnya itu adalah zat mutlak. Dan zat mutlak atau nur Tuhan yang hidup dan menghidupkan itu terbit dari yang maha hidup. Yang hidup di diri itu zat mutlak yang merupakan nur Tuhan, dan nur Tuhan adalah rahasia Tuhan. Dan di manakah Tuhannya? Jangan dicari aku, kata Tuhan, karena aku sudah nyata pada rahasiaku. Aku sudah nyata pada nurku. Di mana itu? Yaitu yang hidup. Inilah keyakinan kita. Apabila kita kembali dijemput oleh Allah, tidak akan keras badan kita, karena Ia adalah yang hidup. Makanya dibilang berpulang ke rahmatullah, yaitu kembali kepada kasih sayang Allah dengan nikmat dan selamat. Perhatikanlah yang hidup ini, karena Tuhan hidup tidak dengan ruh. Jangan sekali-kali kita katakan Tuhan hidup dengan ruh. Tuhan hidup tidak dengan nyawa. Tuhan hidup tidak dengan napas. Justru ruh, nyawa dan napas dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ruh, nyawa, napas itu adalah nur Muhammad jua, sedangkan nur Muhammad dari nur Allah jua. Jadi bagaimanakah Tuhan hidup? Hidup Tuhan dengan sendirinya, tiada yang menghidupkan akan dirinya. Dan jangan berpegang dengan ruh, jangan berpegang dengan nyawa, jangan berpegang dengan napas. Berpeganglah kepada Allah, berserahlah kepada yang maha hidup, Allah yang tiada pernah mati. Yang keluar masuk di hidung itu adalah nur Muhammad, disebut napas. Sedangkan napas itu adalah nama jahir dari ruh. Kepada kita adalah nyawa. Nyawa dan ruh ini adalah nur Muhammad jua. Nur Muhammad dari nur Tuhan, dan nur Tuhan itulah zat mutlak yang menghidupkan. Dan bagaimanakah dengan Tuhan sendiri? Karena beliaulah yang maha hidup, yang menghidupkan nurnya dan juga menghidupkan yang lainnya. Jadi kita berpegang kepada yang maha hidup, yaitu Allah. Kalau ingin mati beriman, maka harus beserta Allah. Apabila sudah beserta Allah, lillah, maka tubuh kita ini yang dikatakan tubuh husnul khotimah. Rahmat Allah sangat luas. Apabila kita bernapas tidak perlu membayar. Bernapas di rumah sakit, oksigen kita perlu bayar. Tidaklah Allah utus nur Muhammad atau napas atau ruh, melainkan rahmat bagi semesta alam, yaitu alam batang tubuh kita. Kalau kita sudah kenal tidak terpisah dengan Allah, insya Allah diampuni oleh Allah. Karena ruh sudah esa dengan jasad, maka tidak akan berpisah jasad dengan ruh. Oleh karena itu, ruh kita dari nur Tuhan, jasad kita dari nur Muhammad. Sedangkan nur Muhammad kepada ruh kita dari nur Tuhan pula. Disitulah esanya zat mutlak, tiada lain disebut tubuh yang maha suci. Yang disebut maha suci adalah zat mutlak, karena Tuhan ingin dikenal. Karena Allah maha suci, maka tubuh kita ini suci karena dari nur Muhammad yang dari nur Tuhan pula. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.